Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan di sesi yang ketiga ini pembahasan kitab Fadlul Islam karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut di bab berikutnya yang beliau sebutkan. Beliau berkata, babun ma ja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab apa yang datang tentang penjelasan bahwasanya bid'ah itu lebih daripada dosa besar. Bab ini beliau bawakan setelah menjelaskan bahwa Islam itu punya keutamaan. Islam adalah agama satu-satunya yang diterima. Siapa yang mencari selain Islam tidak akan diterima. Beliau sebutkan dalil-dalilnya. Setelah itu beliau sebutkan bahayanya bid'ah. Karena lawan dari Islam bid'ah. Bid'ah secara bahasa bermakna asyai'ul muhdats ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang ada, muncul, yang tidak ada contohnya sebelumnya. Itu makna bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah, menurut istilah syar'i, bid'ah adalah ihdats syai'in fid din laisa lahu aslun min kitabillah wala min sunnati rasulillah. Bid'ah menurut syariat, dia adalah mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran, tidak ada pula dasarnya dalam sunnah. Tidak ada asal dalil dari Quran. Tidak ada pula asal dalil dari sunnah. Maka itu adalah bid'ah. Menurut pengertian syariat. Sesuatu yang diadakan dalam masalah agama. Yang sebelumnya tidak ada sama sekali contoh anjuran dari Al-Quran. Tidak ada pula anjuran dari sunnah. Semuanya, apakah itu adalah bentuk dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan ataupun perbuatan. Kalau tidak ada asalnya dalam Quran ataupun sunnah, itulah bid'ah. Dan bid'ah itu tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Ketika ada yang menambahnya lagi, berarti dia mencacati agama. Orang yang mencacati agama itu tercela. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di ayat yang kita baca di sesi pertama. Di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini,
Saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ketika Allah nyatakan sempurna, kemudian datang kita tambah. Berarti kita sama dengan mencacati itu perkataan Allah. Iya. Maka itu adalah tercela bagi orang yang seperti itu. Dan bid'ah tidak akan diterima amalan dari pelakunya. Walaupun dia ikhlas. Tapi kalau itu adalah perkara baru, maka dia perkara yang ditolak. Sudah kita bacakan juga hadis sebelumnya. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun." Siapa yang melakukan ihdas, mengadakan perkara baru dalam urusan kami ini, agama, apa yang tidak ada darinya, maka dia ditolak. Demikian pula yang Nabi SAW katakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak ada di atas perintah kami, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Tidak akan diterima. Walaupun pelakunya bagus niatnya. Walaupun dia ingin mendapatkan pahala dari hal tersebut. Inginnya dia mendapatkan pahala, baik maksudnya, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bagus. Tapi kalau tidak diajarkan, maka itu tercela karena kita menambah sesuatu yang tidak dituntunkan. Menambah sesuatu yang tidak dituntunkan. Karena kebaikan itu bukan pada yang ditambah. Kebaikan itu adalah ada pada yang dibawa oleh Rasul. Sering kita dengar muqaddimah atau khutbatul hajah dibaca oleh khotib atau penceramah ketika mereka berceramah. Nabi SAW bersabda, "Inna khairul hadithi kitabullah. Wa khairul hadiya hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terbaik adalah yang ada pada kitabullah. Yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi katakan, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Dan yang paling buruk dari perkara itu yang diada-adakan. Ini yang Nabi SAW katakan. Nanti di pembahasan paling ujung dari kitab ini, akan dijelaskan bahwa niat baik itu tidak cukup. Di kisahnya Abdullah ibn Mas'ud terkait dengan bid'ah zikir berjamaah. Nanti akan ada dibawakan. Untuk menunjukkan bahwa tidak cukup niat baik. Kebaikan itu kita akan dapatkan kalau itu Nabi SAW tuntunkan. Ada dalilnya. Makanya Nabi SAW hanya mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya khalifah setelahku. Yang diberikan petunjuk setelahku. Berpeganglah dengannya. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Hati-hati dari perkara baru. Jadi Nabi anjurkan satu perkara,
Dan beliau ingatkan kita satu perkara. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Itu anjurannya. Dan beliau ingatkan kita. Hati-hati dari perkara baru. Hati-hati dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap dari perkara baru itu adalah bid'ah. Setiap dari perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap dari bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Semua bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah baik ini, enggak. Karena kalau ada bid'ah yang baik berarti boleh kita membuat syariat setelah Nabi Muhammad. Sementara kalau karena Nabi sudah meninggal, tidak ada lagi wahyu. Semuanya telah disampaikan. Ini yang perlu ditekankan. Jadi yang wajib bagi kita adalah berpegang dengan sunnah. Menghindari namanya bid'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Mengikutilah kalian. Jangan buat perkara baru. Sungguh kalian telah dicukupi. Kalian telah dicukupi. Allah sudah mencukupkan apa yang kita ingin lakukan. Yang baik untuk kita amalkan. Itu makna bid'ah. Di sini belum menjelaskan. Bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Banyak alasannya. Kenapa bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar? Di antaranya, bid'ah itu menambah syariat. Pelakunya menyangka itu agama. Sementara maksiat bukan menambah syariat. Dan pelakunya yakin itu dosa. Cuman dia punya syubhat atau godaan yang tinggi sehingga jatuh dalam dosa. Jadi dia sadar itu salah. Misalnya dia berzina. Dia tahu itu salah. Dia mencuri. Dia tahu salah. Dia sadar. Sementara pelaku bid'ah tidak sadar kalau itu salah. Bahkan dia meyakini itu adalah ibadah. Itu adalah agama. Maka tentunya lebih buruk daripada dosa. Pelaku bid'ah sulit untuk bertobat. Karena kenapa? Karena dia yakin itu agama. Sementara pelaku maksiat mudah untuk bertobat. Kenapa? Karena dia sudah sadar dari awal itu salah. Itu adalah salah. Maka bid'ah lebih parah daripada maksiat. Lebih parah daripada maksiat. Iya. Dan nanti beliau akan sebutkan lewat ayat. Bid'ah itu ada yang syirik, ada dosa besar. Sementara maksiat kan cuma dosa besar. Bid'ah ada bid'ah yang orang lakukan syirik. Bid'ahnya mengajak kepada kuburan. Itu bid'ah syirik. Itu menggugurkan seluruh amalannya. Sementara dosa besar tidak menggugurkan amalan. Dan kalau bid'ahnya syirik, kekal di neraka. Sementara maksiat, dosa besar, tidak kekal dalam neraka. Berarti bid'ah, kalau itu bid'ah syirik, berarti lebih besar daripada apa? Dosa besar. Kata beliau,
menyebutkan ayat terkait dengan bahayanya bid'ah. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Bid'ah tadi sudah kami singgung, ada yang merupakan syirik dan ada yang bukan syirik. Bid'ah yang syirik seperti tadi yang kita sebutkan adalah bid'ah yang mengeluarkan dari agama. Bukan lagi yang biasa, tapi ini keluar dari Islam. Seperti bid'ah apa? Bid'ah yang mengantarkan dia untuk berdoa kepada selain Allah. Bid'ah yang mengantarkan dia untuk meminta perlindungan kepada orang-orang yang telah meninggal. Bid'ah yang mengantarkan dia untuk menyembelih kepada penghuni kubur. Ini bid'ah syirik. Tidak akan diampuni pelakunya kecuali dengan tobat. Jika dia meninggal di atasnya, kekal dalam neraka. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dan syirik itu bid'ah. Karena asalnya kan Allah mengajak kita kepada tauhid. Kemudian orang pergi melakukan syirik, perkara baru, bid'ah. Itu adalah bid'ah. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Tiba-tiba ada di antara manusia yang beribadah kepada selain Allah, maka itu bid'ah juga namanya. Bid'ah yang syirik. Dan ini tidak diampuni jika dia meninggal di atasnya. Juga belum sebutkan sisi keburukannya bid'ah. Lebih bahaya daripada dosa besar. Wa qaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilmin." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang iftara 'ala Allahi kadziba, yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Allah tidak syariatkan, dia bilang, "Wah, ini syariat Allah." Allah tidak anjurkan, tapi dia bilang apa? Ini Allah anjurkan. Oh, berarti dia mengadakan apa? Kedustaan atas nama Allah. Liyudillan nasa bighairi ilmin. Untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Itu tidak ada tuntunannya. Tapi dia ceramahkan. Dia ceramahkan. Ini adalah sunnah. Iya, sunnah. Padahal Nabi tidak pernah ajarkan. Anggaplah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat biasa. Takziah menentukan hari pertama, kedua, ketiga, setelah Isya. Kan tidak ada pernah Nabi. Orang yang meninggal itu bukan hanya sekarang. Sudah dari masa Nabi SAW meninggal. Meninggal istri beliau, meninggal anaknya, Nabi masih hidup. Iya. Tapi Nabi tidak pernah melakukan itu. Sekarang ada orang melakukannya dan dia ceramahkan, ini sunnah. Ini kan dia sesatkan manusia tanpa apa? Tanpa ilmu. Allah katakan orang seperti itu, faman adlam. Siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu lebih tinggi daripada syirik. Maka karena dia lebih tinggi dari syirik, dia lebih berbahaya daripada syirik itu sendiri. Iya, daripada syirik itu sendiri. Itu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengurut dosa-dosa, iya, mulai dari fawahish, kekejian, diurut sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan syirik. Setelah itu
wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian berucap atas nama Allah dari yang kalian tidak tahu. Iya. Nah, ini dosa berucap atas nama Allah tanpa ilmu lebih tinggi daripada syirik. Lebih berbahaya daripada syirik. Karena menyandarkan sesuatu kepada Allah dan Allah tidak mengatakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakannya. Ditambah lagi hasilnya. Kalau ada orang berbuat maksiat, itu tidak ada yang mencontohinya. Karena orang-orang mencelanya. Sementara ini orang yang mengajak manusia tanpa ilmu ini akan dicontohi oleh orang. Diajak sekarang orang lakukan. Dia lakukan. Nanti orang contohi dia. Usah sana yang bilang. Ini lebih. Kan nanti akan ada dalil. Siapa yang menuntunkan sesuatu berupa kesesatan, maka akan dipikulkan kepadanya dosa orang yang melakukannya tanpa menguranginya. Tanpa menguranginya. Sementara pelaku maksiat tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak mencontohi mereka. Karena secara akal orang benci maksiat. Orang benci zina, orang benci minum khamar. Tapi ini bid'ah. Karena dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu, dia hiasi ucapan itu, akhirnya orang mencontohinya. Orang mengikutinya. Ini dosanya lebih banyak daripada maksiat. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Hendaklah mereka memikul dosanya secara sempurna pada hari kiamat. Ini bahayanya mengajak orang kepada kesesatan. Hendaklah mereka memikul dosa mereka yang melakukan itu secara sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudillunahum, dan memikul dosa orang yang mereka sesatkan. Naudzubillah. Jadi kalau satu orang yang disesatkan, sudah dia dapat dosa dia lakukan sendiri. Ada satu orang mengikutinya, dia akan dipikulkan kepadanya. Bagaimana lagi kalau yang ikuti dua? Bagaimana lagi yang kalau mengikuti tiga? Bagaimana kalau yang mengikutinya 4, 5? Bagaimana lagi kalau ribuan pengikutnya yang mengikutinya? Semua dosanya akan dia pikul, tanggung. Tanpa mengurangi dosa pelaku itu. Na'udzubillah. Ala sa'ama yazirun. Ketahuilah buruk sekali yang mereka lakukan itu. Ini bahayanya. Wafis sahih. Dan di dalam sahih. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil qawarij. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang-orang Khawarij, para pemberontak yang keluar dari pemerintahan yang sah. Kata Nabi, aina malakitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka bunuh. Lihat bid'ah. Boleh dibunuh pelakunya. Boleh dibunuh pelakunya. Sementara pelaku dosa besar, ada yang bolehkan dibunuh, ada juga yang tidak boleh. Tapi ini bid'ah. Bid'ah Khawarij. Pemberontak. Ali bin Abi Thalib, dia perangi mereka, orang Khawarij. Di Kufah. Dan Ali menang. Dibunuh. Nanti akan disebutkan. Iya. Ali memeranginya. Dan terus menerus. Pemerintah memerangi Khawarij. Karena masalahnya mereka selalu memerangi kaum muslimin.
Tidak pernah ada dalam sejarah orang Khawarij memerangi kafir. Ini buruknya itu beda. Karena kerusakan itu Nabi membolehkan untuk membunuh mereka. Untuk membunuh mereka. Sampai kata Nabi, aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian menjumpai mereka, bunuh dia. Ini yang disebutkan. Iya. Ini Nabi ucapkan karena mereka keluar dari agama dengan bid'ah yang mereka lakukan. Bibit Khawarij ini sudah ada di masa Nabi SAW. Cuma munculnya setelah Nabi SAW meninggal. Disebutkan di zaman Nabi SAW ada seorang berkata kepada Nabi yang disebut dengan nama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Dia berkata, berani berucap kepada Nabi SAW, idil, fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah, kamu belum adil. Dia yang bilang kepada Nabi SAW. Ini beraninya Khawarij. Iya, jangan kepada pemerintah. Nabi saja dia sudah berani bilang seperti itu. Berbuat adillah, kamu belum adil. Faqala Rasulullah waktu itu berkatakan, wailak, celaka kamu. Man ya'dil idalam adil. Siapa yang bisa berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil? Nah, ini Rasulullah. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Falamma dhahabar rajul, tatkala orang itu tadi pergi, Nabi berkata kepada para sahabat, supaya berhati-hati. Yakhruju min hada, akan keluar dari ini, bibit ini. Qaumun tahkiruna solatakum ila solatikum. Tahkiruna solatakum ila solatihim. Akan keluar dari sini sekelompok orang, kalian akan merendahkan solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Artinya mereka ahli ibadah. Wa ibadatakum ila ibadatihim. Kalian akan merendahkan ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Tapi yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar romiyah. Akan tetapi mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah itu keluar melewati busurnya. Tidak akan kembali. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka itu bunuh. Muncul besar di masanya Ali. Ali perangi. Radhiyallahu ta'ala. Bahkan Nabi SAW katakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la'in adraktuhum la'aqatulannahum qatla'at. Kalau saya menjumpai mereka, itu mereka keluar di masa saya akan memerangi mereka seperti diperanginya kaumnya Ad. Tahu kaum Ad? Ad itu kaumnya Nabi Hud. Orang-orang yang sangat kuat secara jasad. Mereka membuat rumah dari batu. Tapi mereka adalah orang-orang yang membanggakan diri dengan kekuatan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Allah katakan tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'id. Mereka dicabut seakan-akan mereka seperti pohon kurma yang dicabut. Diangkat ke atas kemudian dijatuhkan ke bawah. Itu buruknya mereka dibunuh. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Begitulah Nabi SAW mau membunuh orang Khawarij kalau belum mendapati masanya itu. Tapi Nabi tidak dapati. Nabi tidak dapati. Iya. Dan Nabi telah mengabarkan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari juga tentang ciri-ciri mereka. Annahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka itu suka memerangi Islam. Dia peranginya orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Itu cirinya Khawarij.
Lihat, yang mereka perangi siapa? Ali, Uthman. Penyembah berhala dia tidak perangi. Di masa Uthman, di masanya Umar, Umar sibuk memerangi kafir. Membuka negeri kaum muslimin. Dilanjutkan oleh Uthman, mereka sibuk berontak terhadap Uthman. Mereka sibuk berontak terhadap Uthman. Iya. Memerangi muslim dan membiarkan penyembah berhala. Itu ciri Khawarij. Iya. Ciri Khawarij. Dalam sejarah sampai dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika belum menyebutkan hadis tadi, mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Ada tarikhul Khawarij. Inilah sejarah Khawarij. Lam yuzkar annahum qatalul kuffar abada. Tidak pernah disebutkan bahwasanya mereka memerangi orang kafir. Wa innama yaqtulunal muslimin. Mereka memerangi kaum muslimin. Wa yastahilluna dima'ahum wa amwalahum nas'alullah al-afiyah. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, harta kaum muslimin. Kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan. Ini bid'ah. Buruknya itu bid'ah. Malah memerangi muslim, membiarkan orang kafir. Nah, ini bahayanya bid'ah. Iya. Bahayanya bid'ah. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Wafihi, dan di dalam hadits itu juga dikatakan oleh Nabi SAW, naha an qatli umara al-jaur masollau. Nabi SAW melarang untuk memerangi pemerintah yang dolim selama mereka sholat. Iya. Selama pemerintah masih sholat, dilarang untuk kudeta. Tapi mereka apa yang dia lakukan? Mereka melanggar perintah Nabi. Itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Iya. Bahayanya. Pelaku dosa besar. Bagaimanapun besarnya dia lakukan. Dia pezina, pembunuh, perampok. Jarang keluar dari pemerintah. Walaupun salah, buruk. Tapi kalau dilihat, dosa yang mereka lakukan, terbatas pada dosanya dia salah. Tapi ini bid'ah, dia bawa juga orang lain. Dia bawa juga orang lain. Banyak yang susah karena dia. Karena dia. Pelaku dosa besar, malu-malu kalau dilihat orang. Pelaku bid'ah ini tidak malu dilihat orang. Bahkan mereka berbangga. Bahkan dia mengajak orang lain. Bahkan dia mengajak orang lain untuk melakukannya. Ini bahayanya itu dosa yang namanya dosa bid'ah. Dibandingkan apa? Dosa yang biasa. Bukan berarti kita bermudahan dengan dosa. Enggak, ini cuma membandingkan. Iya. Inilah orang kalau keluar dari Islam. Keluar dari keutamaan Islam, keluar dari ajakan Islam, keluar dari penamaan Islam. Namanya juga Khawarij. Tidak ada unsur Islaminya. Ya, tidak ada unsur Islami. Kemudian beliau sebutkan hadits berikutnya. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin tsumma tataba'an nas. Bahwasanya ada seorang laki-laki bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian orang-orang setelahnya mengikutinya. Faqal, maka kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'. Siapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah yang baik. Karena sedekah kan dianjurkan memang dari awal. Ini ucapan nanti ada kisahnya, kita akan baca sebentar. Nabi katakan siapa yang menghidupkan sunnah sedekah, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya.
tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah yang tidak baik, bid'ah, kana alaihi wizruha, baginya dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa yang mengamalkannya. Min ghairi ayyan koso min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Sebab kisah ini Nabi ucapkan, walaupun ini kisah hanya disebutkan kenapa itu terjadi, yang menjadi fokus pelajaran kita adalah terkait dengan menghidupkan sunnah itu pahala. Sementara menghidupkan bid'ah itu dosa. Menghidupkan bid'ah itu dosa. Kita misalnya di sini, orang-orang tidak ada yang berpakaian di atas mata kaki. Jarang berjenggot. Kita hidupkan, kita berjenggot, kita pakaian di atas mata kaki. Kemudian ada orang mengikuti kita. Bagi kita pahalanya. Tanpa mengurangi pahala orang itu. Orang itu lagi kalau dia mengajak orang, masuk lagi di kita. Kita sudah meninggal, pahalanya masih masuk ke kuburan. Itu sunnah. Tapi bid'ah lawannya. Bid'ah lawannya. Bagi kita dosanya. Dan kalau dia mengajak lagi yang lain, maka juga untuk kita dosanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini bahayanya bid'ah. Mengadakan perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginya dosanya. Walahu, dan juga kata beliau, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim min hadits Abu Hurairah, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala an, walabduhu, tapi lafadznya man da'a ila huda. Itu lafadznya. Siapa yang mengajak kepada petunjuk. Dia ajak orang lain untuk mengamalkan petunjuk Nabi SAW. Apakah dia ajak dengan ucapannya? Karena mengajak itu ada dua bentuk. Diajak dengan ucapan, kita kasih tahu orang, ada dalil. Atau diajak dengan perbuatan. Kita tidak ngomong, tapi kita praktekkan. Orang ikuti. Itu juga mengajak orang kepada petunjuk. Maka kata Nabi, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mitlu ujuri man tabi'ah. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tidak zalim kita. Ada orang mengikuti kita, pahala orang itu kita dapat, tapi tidak mengurangi pahalanya, dia tetap dapat sempurna. Tapi waman da'a ila dolalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, maka baginya dosanya. Mitl athami man tabi'ah, seperti dosa yang mengikutinya. La yanqusu min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Na'udzubillah. Hati-hati. Kalau seandainya orang-orang pelaku bid'ah membaca dengan baik hadis ini, dengan hati yang bersih, tanpa ada, karena kadang orang mengajak kepada bid'ah itu karena ada hasrat dunia. Ada kepentingannya di situ. Kalau dia baca tanpa ada kepentingan dunia yang dia ingin capai, yang dia ingin dapat, maka dia akan meninggalkan bid'ah tanpa berat. Dia tinggalkan. Masalahnya kita secara fitrah tidak ada yang mau dipikulkan kepada kita dosa. Iya. Karena merugi kita. Saat kita ingin pahala, tiba-tiba yang datang malah dosa. Dosa orang-orang yang pernah kita sesatkan. Dosa
Orang-orang yang pernah kita sesatkan. Ini sangat berbahaya. Lihat anaknya Adam yang telah membunuh saudaranya itu. Itu kan pembunuhan yang pertama. Kata Nabi SAW, man ma kutilat nafsun dulman illa kana ala bin Adam al-awwal kiplun min damiha. Tidaklah dibunuh jiwa secara zalim kecuali anaknya Adam itu yang pertama sekali membunuh, ada bagian darinya. Bayangkan bahayanya itu dosa kalau ada kita menjadi pencetusnya. Kemudian orang ikuti. Iya. Jadi sudah berapa tahun. Awalnya dunia, awalnya manusia di bumi. Itu dilakukan. Tapi kata Nabi, tidaklah jiwa dibunuh dengan zalim kecuali anaknya Adam itu yang pertama dapat bagiannya. Dapat bagiannya. Kenapa? Karena yang pertama mencontohkan. Yang pertama mencontohkan. Jadi orang-orang Khawarij yang pertama sekali mencetus pemikiran Khawarij, maka dia dapat dosa sampai sekarang dari pelaku Khawarij. Naudzubillah. Demikian pula nanti ada kisah orang yang melakukan zikir berjamaah. Maka dosanya sampai sekarang. Semua orang yang melakukannya dapat. Dia dapat tanpa dikurangi. Tanpa dikurangi. Ini menakutkan. Bukan perkara yang ringan. Inilah bahaya bid'ah. Lebih banyak, lebih besar daripada dosa. Saya sudah bilang tadi. Kalau orang mengajak orang berzina. Itu secara fitrah tidak ada orang yang ikuti karena itu dosa. Tapi ini bid'ah. Dihiasi dengan nama agama. Kebaikan. Itu bahaya. Orang ikuti. Orang ikuti. Ini yang beliau sebutkan. Yang jelas. Nabi SAW katakan. Fa'inna kulla muhdatatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Sungguh setiap perkara baru itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Namanya sesat itu tidak baik. Iya. Pelaku bid'ah saja kalau kita bilang kamu sesat. Dia suka enggak? Tidak ada orang suka seperti itu. Itu menunjukkan itu tidak baik. Karena pelakunya saja tidak mau dibilang sesat. Ini masalah. Ini tahdir peringatan Nabi SAW dari para da'i sesat. Yang mengajak orang kepada kesesatan. Mengajak orang kepada bid'ah. Iya. Peringatan keras karena kenapa? Dosanya akan ditanggung. Dosanya akan ditanggung. Kalau ada orang mengajak orang menyembah kuburannya. Akhirnya setelahnya orang sembah. Maka dosanya menjadi tabungannya sendiri. Atau dia tidak mengajak. Dia meninggal. Seperti disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tidak, bukan sufi. Bukan orang yang mengajak orang kepada kuburannya. Tapi orang-orang sembah kuburannya setelahnya. Maka yang mengajaknya itu pertama dapat dosa yang ikut setelahnya. Demikian pula yang lain. Orang mengajak orang menyembah kepada kuburannya. Mendatangi kuburannya. Mengambil berkah di kuburannya. Maka dia akan menanggung seluruh dosa orang yang datang kepadanya. Tanpa mengurangi dosa orang yang datang itu. Ini hadis ini adalah peringatan keras bagi para pelaku bid'ah. Orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Bersamaan dengan peringatan ini, pelaku bid'ah itu susah sekali untuk bertobat. Susah. Kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang ada yang taubat dari bid'ahnya, tapi kebid'ahan lebih parah lagi. Belum berikan judul di sini. Dan di sini mungkin judul terakhir yang kita bahas hari ini. Karena 10 menit lagi jam 5. Kita tutup dengan satu bab terakhir.
Bab ma ja'a fi anna Allah ihtajazza taubata an sahibil bid'ah. Bab apa yang datang tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup, menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Apa maksudnya? Allah menghalanginya disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad ditanya apa maksudnya itu. Beliau berkata la yuwaffaqu lit-taubah, tidak diberikan taufik, hidayah untuk bertobat. Itu pelaku bid'ah. Tidak diberikan taufik untuk bertobat. Dibahaya. Ini siksaan. Karena tidak diberikan taufik untuk bertobat. Hadza marwiyun min hadithi Anas min marasilil Hasan. Ini diriwayatkan dari hadits Anas termasuk murdan wa min marasil al Hasan dan termasuk mursal. Ucapannya Al Hasan Al Basri. Ini yang beliau kasih judul ini riwayat dari sahabat. Ini riwayat dari sahabat. Ini sebenarnya judul ini adalah penjelasan tambahan bahwa bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Kenapa? Iya. Karena pelaku bid'ah tidak diberikan taufik untuk bertobat. Dia akan terus berada di atas bid'ahnya. Ini kebanyakannya. Karena dia memandang dirinya berada di atas hak. Berada di atas kebenaran. Dia memandang dirinya bahasanya dia adalah benar. Bahasanya apa yang dia lakukan itu agama. Apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Iya. Berbeda dengan pelaku maksiat. Dia sadar dirinya dosa. Dia sadar dirinya menyelisihi. Bahkan dia takut siksaan Allah. Cuman dia jatuh dalam dosa. Sementara pelaku bid'ah tidak ada sama sekali takutnya. Tidak ada sama sekali takutnya. Iya. Ini perbedaannya. Dzakara Ibnu Waddah an Ayyub. Disebutkan oleh Ibnu Waddah dari Ayyub. Qal dia berkata, kana indana rajulun yara ra'yan fatarukah. Adalah di sisi kami seorang lelaki yang punya pendapat, satu pendapat, kemudian ditinggalkan itu pendapatnya. Fa'ata itu Muhammad ibn Sirin. Maka saya pun mendatangi Muhammad ibn Sirin, tabi'in yang mulia. Fakultu, saya katakan kepada Muhammad ibn Sirin, asya'arta anna fulanan taraka ra'yah? Apa kamu sadar bahwa si fulan telah meninggalkan pendapatnya yang salah? Faqala, tapi Ibnu Sirin malah katakan, undur ila madad yatahawwal. Perhatikan, dia berubah berpindah ke mana? Dari pendapat sesatnya tadi ke mana? Jangan dulu bilang, oh dia telah tobat. Enggak, lihat dulu. Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk kembali. Yang ada itu tambah parah. Tambah parah. Lihat nanti insya Allah, kita akan singgung nanti besok insya Allah. Ada orang bid'ah awalnya cuman dzikir berjamaah. Setelah itu dialah pemberontak di Ali. Itu sedikit. Tapi kalau dia itu akan berpindah dari kecil menjadi besar. Nanti kita akan sebutkan. Ada kisahnya nanti. Iya. Makanya Ibnu Sirin berkata, lihat kemana dia berpindah. Jadi ini Ayub berbahagia. Alhamdulillah orang berubah dari pendapatnya. Tapi Ibnu Sirin tidak bahagia dengan itu. Perhatikan dulu kemana dia berpindah. Inna akhiral hadith asyadda alaihim min awalihim. Beliau dah ambil fikih dari ucapan Nabi. Sesungguhnya akhir hadith itu lebih parah daripada awal hadits yang diucapkan oleh Nabi. Lihat Nabi ucapkan tadi, ada seorang kritik Nabi.
Itu awalnya. Setelah itu Nabi katakan di akhir, yamrukuna minal islami thumma la yauduna ilaihi. Mereka keluar dari Islam kemudian mereka tidak kembali. Lihat, bidah awal itu awal keluar dari Islam. Awal keluar dari Islam, kemudian dia tidak kembali, tidak sadar. Makanya beliau katakan, iya, ini termasuk, iya, dari fikih beliau. Beliau punya pandangan bahwa orang Khawarij itu tidak akan bertobat dari bid'ahnya. Akan tetapi dia akan pergi ke bid'ah yang lebih parah dari bid'ahnya yang dia adakan sebelumnya. Kemudian beliau tutup dengan asar, dengan penukilan dari Imam Ahmad. Kata beliau, wasu'ila Ahmad ibn Hanbal an ma'na qawli an ma'na dhalik. Ditanya oleh Imam Ahmad, ditanya kepada Imam Ahmad tentang makna tersebut. Beliau berkata, la yuwaffaqo lit-taubah. Dia, apa makna yamrukuna minad din summa la ya'uduna ilaih? Apa maknanya? Mereka keluar dari agama kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Apa artinya itu? Keluar dari agama, pelaku bid'ah itu orang Khawarij jadi keluar dari agama tidak kembali kepadanya. Apa artinya? Kata Imam Ahmad, la yuwaffaqo lit-taubah. Dia tidak diberikan taufik untuk bertobat. Sehingga dia rujuk dari pendapatnya. Dikatakan dia telah bertobat dari pendapat Khawarij. Iya. Ini bahayanya itu bid'ah. Ini berbeda. Ini bagi penyeru ya. Berbeda kalau orang yang mencari kebenaran. Berbeda. Dia hanya melakukan itu bid'ah karena ikut orang saja. Bukan karena dia mengajak ke situ. Ini kalau ada orang yang pencarian cuman kadang dapat dulu yang sini, kemudian cari lagi, dapat lagi sini sampai dia dapat yang benar. Kalau yang mencari kebenaran pasti akan dapat yang benar. Tapi kalau yang mengadakan bid'ah, yang mengajak orang itu susah untuk bertobat. Susah untuk bertobat. Dan ini apa yang mereka katakan ini memang sangat jelas yang kita lihat. Kalau kita melihat orang-orang yang mengajak kepada bid'ah, susah sekali kalau mau diajak. Bahkan kadang mereka akan bilang mau masuk Islam sendiri. Dia saja yang benar. Itu kalau kita ajak mereka untuk kembali. Karena susah. Beda kalau ada pelaku maksiat. Kita nasihati, mudah baginya terima. Mudah baginya untuk menerimanya. Ini alhamdulillah kita cukupkan dulu karena sudah mau jam 5. Sisa 2 menit pembahasan kita dan insya Allah kita selesaikan besok insya Allah sebelum zuhur di sesi pertama. Dan sesi kedua insya Allah kita akan lanjut dengan tambah 1 kitab lagi insya Allah. Supaya sesuai dengan perencanaan kita akan bahas 5 sesi. Karena kitabnya akan selesai besok di sesi pertama untuk besok, sesi keempat. Maka kita tambah lagi 1 pembahasan lagi besok insya Allah. Kita cukupkan dulu pembahasan kita di sesi ini. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.